Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Farasyah, saya dari kelas 10 2 dan saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia. Nah, apa itu kekuasaan? Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki ataupun diperintahkan. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan? Nah, negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut para ahli, yaitu John Locke dan satu lagi Montesquieu. Nah, menurut John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan federatif yang merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu merupakan yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat ataupun membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang yang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, lalu yang kedua ada konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Nah, apa itu konsep pembagian kekuasaan? Menurut Kusnardi dan Ibrahim, bahwa pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, penerapan pembagian kekuasaan itu terbagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yang ataupun legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Lalu yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1. Lalu yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. Lalu yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan ataupun dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1. Nah, 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, lalu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan ataupun dijelaskan dalam pasal 23D. Lalu, ada juga pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatan, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Lalu, misalnya pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan masing-masing yang diatur dengan undang-undang. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya atas desentralisasi di NKRI. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom ataupun provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik, luar negeri, pemerintahan, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, sekian dari saya atas presentasi saya. Jika ada kurang ataupun salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.